Oke, welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan market briefing untuk tanggal 2 Januari 2024. Ya, tepatnya di awal Januari dan awal tahun 2024. Dan sesuai judul, kita akan membahas sedikit lah ya tentang outlook. Ya, kita nggak bisa bicara banyak karena masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Tapi ada beberapa hal poin concern yang bisa kita lihat gitu. Jadi pastikan teman-teman nonton video ini dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa saya juga akan membahas requestan yang sudah teman-teman tulis di Instagram kita. Jadi buat teman-teman yang next baru kenal FTA, Silent Trader, mau request saham, kita setiap minggu akan buka ya. Jadi follow semua sosial media kita, linknya akan saya share nanti di description. Silent Trader Academy, jangan lupa di subscribe, jangan lupa join Telegram dan lain sebagainya. Oke, nah lalu berikutnya ialah sebelum kita mulai ya pembahasan market, izin share kinerja kita di bulan Desember. Ya, ini adalah trading porto kecil saya, ya porto kecil saya, karena saya merasa bulan Desember nggak terlalu oke. Dan saya juga nggak terlalu FOMO di emiten Pak Prajogo di bulan Desember, sesekali tapi nggak FOMO. Dan akun kecil saya nggak gede lah gitu ya, nggak sampai ratusan juta ya, cuman ya belasan lah gitu, belasan sampai puluhan. Profitnya 52% karena kita dapat banyak jackpot ya, kita dapat banyak jackpot. Dan ini adalah dua rekomendasi kita win rate-nya. Jadi ada rekom resmi ini yang di atas. Ya, ini yang saya sarankan untuk member baru. Kita cuma 8 kali trade, 7 berhasil, 1 cut loss. Itu pun MSTI closingan ditarik. Ya, itu pun kita cut loss-nya karena sebagian udah kena otomatis, kita catat cut loss. Dan kalau teman-teman perhatikan, kita dapat banyak jackpot ada di PANI ya, GZCO, dan paling gede itu di KF. Jadi KF itu kita berapa kali masuk ke rekom ya. Di sini ini adalah pantau untuk copet yang high risk. Ya, ini dari kurang lebih 11 trade 2 cut loss, win rate 84 sekian persen. Jadi kalau kita total kurang lebih win rate kita ada di sekitar 85%. Ya, dengan kurang lebih adalah hampir 20 kali trading lebih. Ya, paling gede saya dapat di KF karena waktu itu ARA dan besoknya terbang lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi buat yang mau join silakan, kita juga masih ada promo spesial ya. Daftarnya ke t.me/omsilentbot. Ini bot regis kita, ketiknya garis miring register, pilih nanti VVIP trader, habis isi data diri, lalu konfirmasi ke sini. Oke, ada apa yang spesial di bulan Januari ya? Pertama, kita juga open ialah VVIP gratis. Jadi kalau misal saya nggak mau VVIP yang bayar, bisa join yang gratis. Kita open lagi ya 100 gitu ya. Kita open lagi ada 100 kuota di bulan Januari ya. Ini berbagai testimoni yang udah sering kita share lah ya. Udah beberapa testimoni sering kita share. Yang mau open silakan ya, pakai kode sales OS8 Anda bisa trading ya, dan dapatkan benefit gratis seumur hidup, bimbingan rekomendasi gratis dari kita. Ya, gampang banget. Jadi ada opsi mau yang berbayar atau yang gratis. Nah, kenapa spesial di bulan Januari? Karena di bulan Januari kita akan ada VVIP investor, ada FTA Forex ya. Ini yang udah saya share juga, FTA Forex ya, linknya nanti saya share di bawah. Teman-teman bisa join. Dan ini adalah mana ya? Tuh. Kelihatan gak ya? Ya, dari modal deposito 3.000 saya tarik 2.000, berarti kan modal saya memang 1.000 ya. Karena waktu itu saya jaga-jaga biar nggak kena margin call lagi floating. Ya, ini komisinya gede nih, kalau nggak ada komisi growth saya 1.200%. Nah, makanya memang untuk belajar saya pakainya Okta. Saya nggak nyaraninnya pakai Okta. Nah, ada kode referral yang Anda bisa pakai. Anda silakan open Okta. Ya, saya kalau trade Euro USD pakainya Okta. Kalau XAU kebanyakan sayanya di Orbitrade yang connect MetaTrader 5 karena memang lebih enak untuk eksekusinya. Gitu. Jadi buat yang mau open silakan. Terdekat kita ada kegiatan NFP. Jadi yang mau silakan ya, karena NFP itu tiap Jumat awal bulan. Dan NFP itu jatuh di hari Jumat selalu tanggal 5 ya.
Nah ini kegiatan kita karena biasanya profitnya gede. Saya profit besarnya paling banyak salah satu di NFP. Jadi buat yang nggak mau ketinggalan ya, buat yang nggak mau ketinggalan silahkan gitu ya, silahkan minimal ada rekening atau akun jadi itu sampai tanggal 5 karena sayang momennya ya. Syukur-syukur sih bisa profit, tapi kalau tonton cek di video ini NFP saya selalu profit. Anda cek aja ini kan ada tanggalnya ya, setiap tanggal awal bulan ini nanti kelihatan kok ya, nanti Anda cek aja setiap awal bulan itu hari Jumat, cek cross check tanggalnya, itu saya selalu profit, puji syukur selalu profit kayak gitu ya. Jadi itu sekedar informasi aja, yang mau silakan nanti linknya saya share. Lalu berikutnya ialah terkait IHSG yang mana kalau kita lihat secara flow juga bagus ya. Ini kalau benefit di silent trader itu ialah kita dapat bot ya, kita bisa screening. Oh, follow saham-saham apa aja volumenya lagi rame. Ya, misalnya atau volume-volume yang breakout misalnya. Ya, sama kita bisa cek foreign flow. Nah, kayak gini IHSG foreign-nya masih bagus gitu teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat foreign IHSG yang masih bagus ya, masih memungkinkan IHSG masih bisa all time high. Tapi yang jadi concern ialah memasuki pemilu yang kurang lebih dalam sebulan setengah lagi, maka sebenarnya investor akan wait and see dan benar-benar memperhatikan, karena saya yakin nomor 1, nomor 2, nomor 3 ekspektasi investor akan beda. Karena ya mungkin kebijakan dan sebagainya beda. Jadi ini satu hal yang harus diperhatikan dan ya kita doakan yang terbaik. Cuman apakah bisa all time high? Menurut saya bisa-bisa saja karena secara logik dan data ekonomi Indonesia bagus sebenarnya. Nah, tapi tinggal memastikan situasi kondisi pemilu kondusif, maka ya harusnya sih IHSG nggak di bawah 7.000. Ya, ekspektasi penurunan suku bunga ya, baik itu di Amerika ataupun kita, BI ya, 7 days repo rate, dan berbagai data-data lainnya dengan asumsi nggak ada war dan sebagainya yang sudah kelar, maka menurut saya ekspektasi IHSG masih lanjut trennya ke atas, masih tinggi as long as nggak jebol balik 7.000. Cuman dalam prosesnya mungkin akan ada short term correction karena ini udah rising wedge banget, rising wedge tapi volumenya kecil, stokastiknya juga udah nggak terlalu kuat. Jadi ini tinggal butuh shutdown, kita nggak tahu shutdownnya di apa, bisa jadi di emiten Pak Prajogo yang fall off ataupun di banking yang udah selesai window dressingnya gitu. Jadi ya ini satu hal harus kita perhatikan, dan nanti kedepannya ya tinggal lihat momentum-momentum sektor apa yang nanti akan kita bahas ya, yang nanti akan kita bahas di setiap market briefing atau morning briefing tiap minggunya. Oke, lalu kita akan bahas, kita punya requestan ya. Yang pertama ada DMMX. Ini teknologi ya. Hari ini auto reject atas, kita harus cek dulu. Oke, ini ada YP yang main. Kompak naik ya. Grupnya kompak naik ya. Mungkin window dressing sih ya, karena terakhir ya close market digoreng, karena kan DMMX kan juga dipegang portofolionya di beberapa perusahaan. Dan kalau kita perhatikan so far so good, ada flow. Cuman yang harus diperhatikan ialah ini lebih bicara sektoralnya ya. Yang mana memang saya juga optimis salah satu sektoral yang bisa kita lirik salah satunya ialah IDX Techno. Ya, saya pribadi cukup confidence di tahun 2024 sektor IDX Techno ini bisa layak kita perhatikan lagi. Karena kalau kita lihat dia bentuk semacam inverted ya, dengan katalis penurunan suku bunga dan sebagainya, maka menurut saya banyak emiten-emiten teknologi yang seharusnya tidak dihargai di harga ini ya, tapi dia udah lumayan bottom dan kita bisa manfaatin untuk short trade ataupun sebagainya. Ya, so far DMMX bisa masuk ke dalam watchlist. Tunggu validasi di minggu depan. Oke, lalu juga BRPT sebenarnya nggak kaget ya. Ya, pertama dia ada gap juga ya, ada gap juga yang belum tertutup. Ya fix lah besok ketutup di 1300. Cuman memang kalau udah sampai 1300 ke bawah, nah ini
tantangan nih, apakah dia bisa balik atau enggak. Nah, karena minggu ini dia breakdown ya, maka kita harus pastikan bahwa dia akan ada correction lagi ya, ada rejection naik sebelum nanti turun ke bawah. Ya, kalau kita lihat ABC misalnya. Ya, sebenarnya Anda bisa hitung ABC, tapi ini ABC-nya kecil. Even kalau ini ada ABC pun ya harusnya bisa langsung technical rebound. Cuman nggak tahu apakah mau dibawa turun dulu ke 1300 ya, dibuat cut loss dulu retail baru nanti digoreng lagi. Ini yang kita nggak tahu. Gitu. Jadi best buy-nya kalau memang dia udah di bawah 1300 mau coba silahkan ya, tinggal entry stop loss 1200. Secara tren menurut saya sih udah oke-oke aja menurut saya. Ya, menurut saya sih oke-oke aja secara tren. Dan koreksinya udah sehat gitu. Jadi daripada Anda FOMO di sini, ya kenapa di harga ini Anda nggak berani FOMO? Sedangkan ketika di harga tinggi itu Anda berani FOMO. Oke. Lalu berikutnya NISP, so far so good. Ini perusahaan banking ya. Ini untuk long term lah. Oke, teknikalnya juga nggak jelek-jelek banget ya. Ini dia lagi consolidate ya. Dia buat higher low perlahan. Dia buat semacam symmetrical triangle juga kecil ya, symmetrical triangle juga. Ini tinggal tunggu katalis bisa break ya. Ini oke loh untuk swing ya kalau Anda mau gitu, dengan mungkin batas stop loss ada di 1140-an kurang lebih ya, stop loss pendek gitu atau area beli. Mungkin secara stop loss di 1000-an lah ya, 1000 atau 1050 low-nya. Terus kalau kita cek flow-nya dalam sebulan terakhir, akumulasinya masih masif ya, akumulasinya masih masif di harga 1200. Jadi kalau kita perhatikan, wah ini masih oke banget sih ya, ini masih oke banget untuk swing ya, bagi yang mau swing. Menurut saya ini masih oke ya, masih bagus banget, nice. Berikutnya ada BBYB. BBYB itu ini inline banget dengan teknologi yang dalam seminggu 2 minggu terakhir istirahat. Seperti yang saya bilang, potensialnya masih cukup tinggi ya, tinggal kita menyesuaikan area beli yang ideal. Menurut saya BBYB sih harusnya kalau nggak ada something yang aneh di GoTo dan sebagainya, harusnya nggak akan lebih rendah under 400 atau 390. Karena ini adalah area breakout dia kemarin, breakout dengan cukup optimis ya, dan harusnya ya mentok-mentok sampai middle Bollinger aja. Middle Bollinger itu ada kurang lebih di berapa? 420-an ya ke bawah. Jadi harusnya kalau Anda yakin ya BBYB atau Arto ini kan juga relate dengan GoTo, maka menurut saya kalau udah dekat 420-an boleh spekulasi ya, stop loss misalnya di 400 dan sebagainya. Oke, so far so good. Cuma kalau kita lihat weekly-nya memang masih tinggi, habis naik. Jadi bukan nggak mungkin dia bisa main dulu di 400-an, itu bisa. Secara teknikal masih sangat mungkin. Apalagi kalau misalnya DX teknologi masih harus istirahat dulu. Kayak gitu. Lalu berikutnya ada Tekim. Ini Tekim INKP, perusahaan yang sehat ya untuk investasi. Cuman momentumnya belum ada. Itu aja ya. Dividen kecil. Jadi kalau Tekim INKP selain ngarep swing kalau teknikal lagi bagus, kalau investasi cuma ngarep capital gain. Gitu. Itu minusnya karena dividennya kecil. Dia breakout EMA 200, cuman volumenya masih belum confirm. Tapi balik lagi di area 7000-an nih memang best buy-nya Tekim dengan kondisi kinerja dia yang sekarang ya. Menurut saya udah oke-oke aja. Ya, tinggal tunggu dia facilitate break. Cuman kalau tunggu break kadang udah ketinggian. Jadi ya kalau Anda mau buy pas sideways kayak gini ya, di bawah 7.300 sampai di bawah 7.000. Ini adalah best buy yang oke. Ini tinggal Anda ngarep IHSG beneran lanjut all time high, ini cepat lambat ngikut. Ya, dia kan buat higher high nanti buat anak tangga. Cepat lambat pasti ngikut. Tapi kalau IHSG-nya shutdown, udah pasti balik sideways lagi. Ya, ini tinggal tunggu katalis. Lalu berikutnya ada Asri. Nah, ini mungkin salah satu sektor yang bisa kita lirik. Ini udah lama banget gak bangkit-bangkit, teman-teman ya. Sektor yang udah lama gak bangkit. Menurut saya harusnya bisa dilirik di tahun 2024. Tapi balik lagi, mungkin ini akan relate juga dengan siapa yang terpilih. Karena kebijakan terkait PPN ya, subsidi-subsidi, katalis-katalis itu setiap pemerintahan pasti beda. Bisa jadi subsidi dicabut, bisa jadi digenjot.
Itu yang akan mempengaruhi sektor properti. Cuman kalau dari sisi Bank Indonesia ya, para pemangku pengambil kebijakan moneter, maka menurut saya udah jelas ada kemungkinan besar suku bunga perlahan akan turun di 2024. Kita nggak tahu di bulan apa, tapi harusnya akan turun, dan itu akan jadi katalis setahun 2 tahun ke depan untuk IDX Property. Yang mana kalau kita lihat IDX Property ini koreksinya udah lumayan ya. Tuh, kalau dilihat dari 2022 ini sideways. Ya, ini sideways meskipun mungkin dalam beberapa hari terakhir ada kenaikan. Tapi kalau kita lihat sideways, dan bukan hanya ASRI ya. Kita nggak hanya lihat ASRI ya. Cuman kalau kita lihat banyak emiten-emiten properti yang harganya tuh udah nggak kemana-mana gitu ya. Harganya tuh udah drop banget. Semera, BFTE, CTRA misalnya ya, apalagi ya, banyak lah ya, banyak banget emiten-emiten yang harganya tuh terkoreksi. Jadi harganya udah bottom, cuman katalisnya kita nggak tahu ya, beluman, katalisnya belum ya, volumenya juga masih kecil. Jadi ya ini emiten swing panjang banget, dan itu pun masih spekulatif kayak gitu. Oke, lalu berikutnya ada ASA. Kita sedikit percepat. Berikutnya ada ASA. Sektor teknologi juga positioningnya juga udah bottom. Mau swing-swing sebenarnya boleh-boleh aja ya. Stop loss ada di 680 ya, atau stop loss kecil ada di kurang lebih ya sebenarnya 700 ya. Stop lossnya di 700-an di sini. Cuman memang base buy di bawah 800 beli. Ya, untuk ASA. Sambil kita cek-cek apakah ada flow atau outflow. Ya, karena ini lumayan sensitif ya. Ini emiten lumayan sensitif, kalau ada flow dia bisa kebanting. Cuman kalau lihat secara track record harusnya menurut saya masih sangat kemungkinan dia terbang. Harusnya nggak akan breakdown 680 harusnya. Ya. Even dia breakdown pun ya berarti kan dia continuation bearish. Itu aja. Gitu. Jadi dengan harga yang beli oke, ya, melihat kinerjanya, maka menurut saya sih fine aja. Oke. Lalu berikutnya ada agro. Ini juga sama ya, akan ngikut bank-bank digital. Saya udah bilang kayaknya di beberapa kesempatan. Mungkin kita mulai minggu depan akan coba live lagi ya. Karena kemarin tuh TikTok saya di ban, jadi saya males kalau live, takutnya ke ban lagi. Ya. Ini agro memang harus di bawah 300 untuk best buy. Ya, dengan batas stop loss kita ada di kurang lebih 280-an. Ya, kenapa? Karena dekat resisten kemarin 350, 340 itu udah capai target resisten. Ya, jadi menurut saya ya harusnya memang di bawah 300 kalau mau beli. Itu udah best buy dan udah low risk banget. Oke, katalis menurut saya masih ada. Ya, masih ada change untuk lanjut. Untuk Goto juga position masih sideways. As long as dia di 8081 masih bagus. Ya, volumenya masih kecil nih, Anda lihat tuh. Hilang. Ya, bandara hilang, mungkin pada liburan, mungkin awal tahun baru digas lagi. Ya, tapi secara teknikal dia dari kemarin after breakout 80, 81 sempat dibanting gede gara-gara berita, juga nggak mau balik di bawah angka itu, maka harusnya memang angka ini jadi angka stop loss valid untuk Goto. Jadi selagi dia di atas ini ya mau beli silahkan. Oke, lalu berikutnya XAUUSD. Mungkin nanti next kita buat market briefing khusus forex ya. Asik juga sih. Nanti sabar ya. Saya juga masih belajar kok di forex. Saya nggak berani bilang expert. Saya juga baru aktif tuh 1-2 bulan terakhir. Karena saya masih harus mempelajari data-data ekonomi yang rilis, itu hubungan dan dampaknya seberapa besar, itu saya masih pantau. Karena saya kadang lihat teknikalnya oke, tapi bisa tiba-tiba kebanting karena hasil rilis data ekonominya berbeda dari ekspektasi. Itu bisa tiba-tiba balik arah. Itu yang harus saya pelajari. Tapi kalau secara teknikal, gold sebenarnya udah mulai agak peak ya. Udah mulai agak peak ya, masih mencoba bertahan di resisten. Nah, tapi balik lagi ini ada potential double top kalau nggak inverted secara daily. Cuman kalau daily kan masih panjang arahnya. Jadi bisa jadi di pertengahan atau di akhir Januari. Cuman kalau kita lihat arahnya ini bisa inverted, bisa head and shoulder. Ya, head and shoulder nih. Tapi karena dia buat high lebih tinggi, mencoba bisa jadi ini double top. Cuman mungkin area tetap ke bawah. Ya, tapi dalam arah ke bawah kan itu berproses. Ya, bisa jadi dia masih lanjut naik dulu sebelum nanti kebanting.
Oke, lalu berikutnya ada PGEO. Karena temennya BRPT juga lemes, ya ini juga masih lemes, masih sama ya, support kemarin di 1150 masih jadi batas. Kalau memang dia jebol 1150 maka tunggu di bawah 1100 itu lebih baik. Ya, kalau dia jebol ini maka tunggu di sini lebih baik. 1100 sampai 1000. Perusahaan bagus gak bagus. Katalis mungkin masih ada, cuman ya kita sama-sama sadar bahwa flow di bulan Desember gak terlalu bagus ya. Tonton ya, flow di bulan Desember gak terlalu bagus, jadi ya kita nggak bisa ekspektasi banyak. Berikutnya TPIA, ini juga hati-hati. Saya udah bilang kita nggak tahu kapan fall off ini selesai. Bisa jadi hari ini selesai, kita nggak tahu. Bisa jadi besok masih mau digas lagi, kita juga nggak tahu. Cuman berhati-hati adalah opsi. Cuman kalau saya lihat cuannya masih di suspend, maka menurut saya masih ada kepentingan untuk goreng. Karena kalau emiten TPIA dibanting, BRPT dibanting sebelum cuannya open suspend, ya sebelum cuannya open suspend, maka cuannya jadi tumbal, panic sell. Wah, karena ekspektasinya habis open suspend cepat-cepat mau buang karena sahamnya Pak Prajogo dibanting. Jadi menurut saya selagi cuannya belum open suspend, minimal harus harganya di maintain. Lalu kalau ditanya kenapa TPIA koreksi, bisa jadi mau akum lagi, kita nggak tahu ya. Secara teknikal sih memang sayang kalau dia udah bertahan di garis merah, dia kebanting, maka biasanya dia akan sideways. Baru nanti ada satu momentum dia continuation buat pattern baru breakout. Dan ini makan waktu biasanya. Kayak gitu. Jadi bisa kita simpulin mungkin dalam seminggu 2 minggu ke depan akan ada istirahat di emiten Pak Prajogo sambil nunggu cuannya. Tapi harusnya nggak akan banting-banting. Ya. Tapi saya juga nggak berani rekom sih. Kecuali TPIA koreksi lagi sampai di dekat-dekat sini. Middle Bollinger kurang lebih ada di 4.500 sampai kurang lebih 4.800. Mungkin saya berani rekom ke member. Tapi kalau dia masih di atas 5.000 saya enggak. Ya, saya enggak terlalu. Oke, lalu berikutnya hati-hati ya, tetap ya beli di pucuk. SMA. Wah, ini ada yang akum sih. Saya nggak tahu nih window dressing di emiten-emiten. Tapi MTech-nya enggak ya. Oh, MTech juga sih. MTech buka. Ya, ini window dressing, ini kan MTech Group ya. MTech buka. Ya, ini buka juga sebenarnya udah saya bilang. Ya, secara swing ini oke-oke aja. Cuman tinggal nunggu katalis aja. Sebenarnya katalis jangka panjang. Oke, ada MTech, ada buka SMA. Nah, cuman gapnya terlalu tinggi ya SMA ya. Jadi ada gap di chart menit, yang mana gap di chart menit biasanya itu valid untuk ditutup. Gitu. Jadi hati-hati kalau mau tunggu tutup di gap 160-an kurang lebih. 160 158 nah tunggu aja. Ya, kalau secara teknikal ini jadi breakout. Cuman mungkin validasi breakoutnya di 177-an. Nah, ini yang kita cek. Ya, ini kalau dia bisa berhasil valid break, kita hitung target double bottomnya aja di sini konservatif 137, 177, target 210 minimal. Konservatif. Ya. Oke, jadi tunggu validasi. Tron dan Tron W apakah masih ada potensi? Wah, ini saya udah lama nggak mantau ya. Cuman karena dia udah rally cukup, Waran tuh jarang banget yang rally berkali-kali. Apalagi rally-nya gede. Makin rally biasanya geraknya makin kecil. Kayak ombak ya. Kayak ombak makin lama makin kecil. Rally tapi nggak lebih tinggi dari sebelumnya. Kayak gini kan tinggi. Turun. Ini tapi nggak lebih tinggi. Nah, apakah dia bisa kayak gini? Mungkin ya, teman harus Anda pantau masing-masing. Cuman menurut saya sih momennya udah lumayan lewat ya. Bagi yang ikut webinar Waran dan IPO ya, kita udah bahas strategi untuk di Tronway dan sebagainya, dan itu udah kelihatan ya, ilmunya kepake ya. Di beberapa contoh IPO dan Waran yang kita bahas juga kan beberapa kita dapat profitnya gede, seperti yang saya share ya di Instagram story saya beberapa waktu yang lalu. Nggak bisa kebuka sayangnya. Itu kalau Anda cek ada satu saham saya kasih contoh. Oke, lalu berikutnya tujuan bayar crossing banyak ya untuk repo ya, liquidity provider. Jadi wah, emitennya liquid nih ya, direpoin dapat duit gitu ya. Bisa jadi
memang mau memaintain, entah itu untuk aksi korporasi atau apa yang membutuhkan harga rata-rata perdagangan misal selama beberapa bulan terakhir ya, dan lain sebagainya gitu. Intinya ada perjanjian di belakang layar yang kita retail nggak tahu ya, yang tujuannya untuk menguntungkan mereka, tapi kadang beberapa step kita bisa manfaatin untuk profit. Oke, lalu berikutnya ada kayu, no comment ya. Jadi ya naiknya, saya udah bilang kenaikan terlalu tinggi kayak gini udah pasti endingnya. Dan karena ARB sekarang udah normal, jadi cepat, seminggu udah dari 80% lebih. Kayak gitu. Ya, jadi ini berhati-hati, saya no comment. Akan ada gak om technical rebound, bisa jadi. Tapi kayak STRK reboundnya tipis-tipis tapi balik 50. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Jadi hati-hati next kalau banyak emiten-emiten yang terbang-terbang tinggi kayak GTBO nih, wah tiba-tiba banting, udah turun setengahnya. Jadi banyak emiten-emiten random yang teman-teman, nah misalnya Heli nih, wah Heli naik terus ya om, naik terus. Nanti karena kita nggak bisa ngarep kita bisa kaya terus dari emiten-emiten seperti ini. Oke, so paling itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oh terakhir MMIX kelewat. Oke, ada pergerakan, coba kita cek. Nah cuma ini takutnya cuman menjelang closing ya, karena buy average-nya tuh di 186 ya, agak rendah. Jadi 200 nih memang agak paksa closingannya ya. Tunggu, cuman boleh pantau, tapi tunggu, biasanya besok akan ada gap down. Oh agak nge-gap ya, jadi bisa tunggu koreksi, nanti baru coba entry. Overall bagus sih, dia kan break di 180 ya. Nah, nanti kalau bisa dapat di bawah 190 ke bawah, wah itu oke sih. Bisa masuk watchlist lah, emiten kayak gini bisa masuk watchlist, karena kalau marketnya masih jelek, bisa jadi emiten-emiten yang tadi Anda request beberapa menarik untuk kita swing, untuk kita pantau karena udah koreksi dan sebagainya. Oke, so paling itu dulu. Reminder, STA Forex tanggal 5 kita akan berjumpa, kita akan belajar bareng ya, mulai minggu depan. Udah ada 10 orang yang join ya, target saya mungkin saya close di 100 orang dulu. Yang mau join silakan, gratis, minimal deposit sebenarnya nggak ada sih Forex ya. Cuman kalau mau belajar dari $100, itu saran dari saya. Oke, paling itu dulu. Good luck, happy weekend, happy holiday, happy new year buat teman-teman. Salam Trader Academy, bisa lebih patient, be cuan.